Assalamualaikum para tetua, jumpa lagi bareng Mimin di channel Alurmu. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin. Langsung aja kita ke ceritanya. Penguasa puncak sejati. Untuk tingkat kultivasi di alur Donghua ini, para tetua akan tahu setelah mendengarkan. Yuk langsung hajar ceritanya. Qin Shan sengaja tidak menyertakan energi Qi dalam suaranya karena masih menyembunyikan kemampuannya yang sudah bisa kembali berkultivasi. Pintu batu terbuka, Qin Shan berjalan masuk, melewati taman, berjalan ke bangunan belakang. Di dalam bangunan setelah taman, sesosok orang tua dengan rambut putih sedang duduk bersila. Dia patriark keluarga Qin, Qin San. Di dalam ruangan Qin Shan diam tak bersuara. Setelah beberapa menit, patriark Qin membuka matanya. Mulutnya terbuka menyunggikan senyum dengan sorot mata bahagia. Salam kakek. Sapa Qin Shan sambil menekuk punggungnya. Kamu sudah kembali. Baguslah kamu baik-baik saja. Duduklah, kata patriark Qin ke Qin Shan. Setelah Qin Shan duduk, patriark Qin mendesah dan lanjut berbicara. Maafkan kakek, belum dapat menemukan cara mengembalikan akar spiritualmu, kata patriark Qin dengan suara berat dan mata yang sayu. Ada yang ingin aku katakan ke kakek. Sebenarnya akar spiritualku yang baru telah tumbuh. Tapi aku juga tidak tahu, ini akar spiritual tingkat apa, kata Qin Shan, namun tidak sepenuhnya jujur ke kakeknya. Mendengar hal itu, patriark Qin berdiri kaget bercampur bahagia. Shan kamu jangan bercanda dengan kakek, karena hanya ingin menyenangkan orang tua ini, jawab patriark Qin sambil menunggu respon. Melihat keraguan kakeknya, Qin Shan melepaskan aura pengumpulan Qi tingkat 8 menengah miliknya. Merasakan perubahan aura di sekitarnya. Patriark Qin terdiam, kemudian menangis dan lanjut tertawa besar. Hahaha, langit ternyata tidak begitu jahat, seru patriark Qin. Ia tertawa tapi matanya juga meneteskan air mata karena kebahagiaan. Kasih sayang yang diberikan kakeknya ke dirinya serta aksi. Patriark Qin mendatangi markas Paviliun Sabit Merah, membuat Qin Shan tidak ingin menyembunyikan kondisinya ke kakeknya. Tapi aku minta kakek tidak memberitahu siapapun terkait kondisiku yang sudah kembali ke jalur kultivasi. Aku curiga, kejadian kemarin ada campur tangan orang di dalam keluarga kita sendiri, kata Qin Shan. Patriark Qin yang mendengar itu kembali memperlihatkan raut wajah penuh kemarahan dengan tatapan murka. Ingatan patriark Qin masih sangat segar saat akar spiritual suci cucunya direbut di depan matanya dan kediamannya sendiri. Aku mengerti. Kakek akan ikut pengaturanmu. Kakek juga akan mencari tahu siapa dari keluarga Qin yang terlibat. Jika terbukti, kakek tidak akan melepaskannya, kata patriark Qin dengan penuh ketegasan. Setelah berbincang selama 2 jam, Qin Shan pamit dan kembali ke paviliunnya. Di bagian selatan ibu kota kerajaan Ying, 5 orang berkumpul dengan raut wajah yang bahagia. 4 pria dan 1 wanita. Mereka adalah patriark keluarga Yun, Yun Song, mantan tunangan Qin Shan, Yun Feiwei dan kakaknya, Yun Bao. 2 orang lainnya adalah penatua keluarga Yun. Orang kita sudah bertemu dengan Qin Tian. Penatua kedua dan penatua kelima keluarga Qin bersama orang-orangnya akan bekerja sama dengan kita saat pertarungan Gunung Wuji nanti, kata Yun Bao. Sayangnya kita tidak bisa melihat langsung akhir hidup dari sampah itu, sambung Yun Feiwei sambil mendengus. Biarkan penatua kelima di kota siang yang menyelesaikan itu. Kalian harus fokus untuk menanamkan fondasi kalian di Aula Langit, sehingga bisa menarik perhatian para tetua di sekte Aula Langit. Hal itu jauh lebih penting daripada memikirkan sampah yang sudah pasti akan mati, kata patriark Yun. Setelah memutuskan kontrak perjodohan dengan Qin Shan, sebagian besar keluarga Yun langsung meninggalkan kota siang. Mereka menyisakan penatua kelima keluarga Yun di kota siang bersama beberapa petarung keluarga Yun. Keluarga Yun mengalami peningkatan status setelah Yun Feiwei dan Yun Bao diundang khusus oleh sekte Aula Langit untuk menjadi murid setelah diketahui memiliki akar spiritual suci tingkat 7. Yun Feiwei bahkan langsung menjadi murid utama dari ketua sekte Aula Langit, Yong Fengying. Sementara Yun Bao juga diterima menjadi murid utama wakil ketua sekte Aula Langit, Heng Kuo. Penatua pertama, tolong sampaikan ke penatua kelima agar menyetujui permintaan kerjasama penatua kedua dan kelima keluarga Qin.
Tapi ingatkan ke Qin Ye dan Qin Shao agar tunduk ke keluarga Yun saat berhasil mengambil alih kepemimpinan keluarga Qin. Perintah Patriark Yun. Baik Patriark. Akan aku sampaikan pada penatua kelima. Menghabisi sampah yang tidak memiliki kultivasi sangat mudah. Keluarga Yun di Kota Siang bisa melakukannya tanpa tuan muda dan nona muda turun tangan. Jawab penatua pertama keluarga Yun. Setelah menyelesaikan pemican, mereka kemudian membubarkan diri. Yun Feiwei dan Yun Bao kembali ke Sekte Aula Langit. Mereka kini mendapat fasilitas kultivasi yang cukup baik di Sekte Aula Langit berkat statusnya sebagai murid utama. Saat ini tingkat kultivasi Yun Feiwei dan Yun Bao sudah mencapai ke alam pengumpulan Qi tingkat 8 awal. Qin Shan yang kembali ke pavilionnya kembali berkultivasi tertutup. Setelah sepekan di Gunung Wuji, dia belum mempelajari teknik apapun dari ingatan yang ditinggalkan di warisan manik ibunya. Qin Shan mengambil posisi duduk bersila. Jiwanya kembali menjelajahi bintang-bintang yang ada di lautan kesadarannya. Jiwanya berpindah dari satu bintang ke bintang lainnya, memilah sisa ingatan yang ada. Dia mencari teknik yang cocok untuk dikultivasikan. Setelah menemukan teknik kultivasi, Kaisar Langit di bintang bersinar terang di lautan kesadarannya. Ia yakin Kaisar Langit pemilik manik ini juga pasti meninggalkan sisa ingatan terkait teknik pertarungan dan pertahanan. Qin Shan terus memusatkan kekuatan jiwanya untuk menemukan peninggalan teknik pada bintang yang ada di lautan kesadarannya. Pasti ada, aku harus terus mencari, gumamnya. Setelah menyisiri puluhan bintang, dia akhirnya melihat bintang bersinar lainnya. Ia memusatkan jiwanya dan bintang itu akhirnya jatuh ke tangannya. Sisa ingatan di bintang itu akhirnya tergambar di kepalanya. Ini teknik pertarungan tingkat surga teknik pedang pembelah langit. Setelah memeriksa teknik yang terus tergambar di benaknya, Qin Shan akhirnya tahu jika teknik ini belum dapat ia gunakan saat ini. Aku harus menunggu sampai mendapatkan pedang spiritual baru bisa mempraktekkan teknik ini. Sayang sekali. Padahal teknik ini luar biasa, pikir Qin Shan. Setelah semalaman mencari sisa ingatan teknik pertarungan di bintang yang bersinar di lautan kesadarannya, Qin Shan akhirnya menemukan teknik pukulan yang tidak memerlukan senjata spiritual. Teknik tingkat langit bernama pukulan naga, gumam Qin Shan. Teknik ini bisa digunakan Qin Shan yang baru di alam pengumpulan Qi tingkat 8 menengah. Pukulan naga memiliki 4 gerakan. Aku akan gunakan ini. Di Kekaisaran Ying, bahkan di benua Yanchun, teknik tingkat langit seperti ini pasti sangat langka, pikir Qin Shan. Teknik tingkat langit di benua Yanchun memang hanya dimiliki oleh sekte-sekte terkuat. Itu pun hanya dipegang oleh ketua sekte masing-masing. Matahari pagi kembali menyinari Kota Siang. Aktivitas di kota ini kembali ramai. Di pusat kota, orang-orang berlalu lalang. Beberapa toko juga ramai pengunjung. Ketertiban di Kota Siang memang cukup terjaga. Para keluarga besar di kota ini jarang berkonflik. Namun jelang pertarungan antar keluarga Kota Siang di Gunung Wuji, situasi mulai memanas. Rumah taruhan bahkan mulai ramai didatangi untuk memasang taruhan keluarga mana tahun ini yang akan keluar sebagai pemenang. Bahkan para kultivator yang tinggal di desa-desa kecil sekitar Kota Siang mulai masuk kota, mencari informasi tentang kekuatan para keluarga besar yang akan berpartisipasi dalam kompetisi di Gunung Wuji tahun ini. Tujuannya tentu agar bisa memasang taruhan pada keluarga yang memiliki potensi besar, memenangkan kompetisi. Sementara itu, Qin Shan masih tenggelam dalam kultivasi tertutupnya. Ia terus mengulang sisa ingatan terkait teknik pukulan naga. Sorenya ia keluar ke halaman belakang pavilion untuk berlatih pukulan naga. Qin Shan berkonsentrasi dan mulai mengalirkan energi Qi ke tangan kanannya. Kaki kirinya diangkat satu langkah ke depan. Gumpalan energi sebesar biji jagung di dantiannya berputar dan mulai menyalurkan energi Qi melalui meridian ke tangan kanannya. Qin Shan mengepalkan tangan dan melepaskan tinju ke arah batu besar berdiameter 10 meter di halaman belakang pavilionnya. Tinju Qin Shan menghasilkan bayangan tinju kuat yang kemudian berubah bentuk menjadi kepala naga yang membuka mulut siap menelan korbannya. Batu yang berdiameter 10 meter yang jadi sasarannya nampak sangat kecil, saking besarnya kepala naga yang terbentuk dari pukulan Qin Shan. Duar. Batu yang tadi dikunci sebagai sasaran menguap tanpa sisa. Debu beterbangan efek dari pukulan tadi. Sekuat ini? Padahal ini baru gerakan pertama. Serunya. Untungnya saat menargetkan batu tadi,
Qin Shan hanya menggunakan 10% kekuatannya. Ia juga sudah membatasi area latihannya dengan energi Qi sehingga tidak menimbulkan keributan di kediaman keluarga Qin. Jika Qin Shan tidak mengantisipasi sebelum berlatih, dengan memasang pembatas dan meminimalkan penggunaan energinya, mungkin orang-orang di kediaman Qin akan dikejutkan dengan ledakan akibat pukulan tadi. Sepertinya aku tidak bisa berlatih di sini. Kalau tidak, orang-orang akan tahu tentang kondisiku yang sebenarnya, pikir Qin Shan. Ia berjalan kembali memasuki pavilionnya. Setelah membersihkan badannya, Qin Shan kembali berkultivasi. Ia kembali menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Esok paginya, Qin Shan memutuskan kembali ke Gunung Wuji. Ia ingin lebih bebas melatih teknik pukulan naga. Qin Shan berjalan melewati keramaian untuk ke Gunung Wuji dari kediaman keluarga Qin. Memang harus melalui kawasan pertokoan yang menjual pil, senjata, bahan pembuatan pil dan kebutuhan lain yang dibutuhkan kultivator. Di depan toko yang menjual senjata, Qin Shan melihat seorang wanita dan seorang pria muda berjalan ke arahnya. Wanita muda itu mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra berwarna putih dengan jubah berwarna merah. Tak disangka, saat berpapasan wanita muda itu sengaja menyenggol bahu Qin Shan. "Hei, bisakah kamu berjalan menggunakan mata? Dasar idiot!" maki wanita muda itu ke Qin Shan. Mendengar makian dari wanita muda tadi, Qin Shan berbalik dan menatap wanita itu tanpa ekspresi. "Apakah kamu berbicara denganku?" tanya Qin Shan masih dengan ekspresi wajah yang datar. "Siapa lagi kalau bukan denganmu? Kamu sengaja menyenggolku ya?" tuduh wanita muda itu. Pria muda di sampingnya, dengan muka sangar mencibir, sambil melihat Qin Shan dengan tatapan permusuhan. "Ternyata, sampah dari keluarga Qin. Berani sekali kamu menyinggung kekasihku," kata pria muda itu. Dia adalah tuan muda keluarga Kwon Ho, keluarga besar lainnya di kota Siang. "Kekasihmu yang nampaknya tertarik padaku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sengaja menggodaku?" jawab Qin Shan dengan jawaban yang memancing keributan. "Cari mati. Sampah sepertimu berani memprovokasiku," ucap Kwon Ho dengan otot wajah yang tegang. Setelah itu, ia mengepalkan tinjunya yang telah dilapisi dengan energi Qi dan mengayunkan ke Qin Shan. Melihat itu, Qin Shan tersenyum mencibir. "Orang bodoh lainnya, rasakan akibatnya," guman Qin Shan, sambil menyambut tinju Kwon Ho dengan tinju. Krak! Terdengar suara tulang yang patah. Sosok tubuh terlempar puluhan meter. Setelah itu disusul suara menjerit kesakitan. Pria yang terlempar itu tentu Kwon Ho. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan tinju Qin Shan? Meskipun hanya mengandalkan kekuatan tubuh, namun tubuh Qin Shan saat ini sudah mencapai kekuatan tubuh fana tingkat puncak. Apalagi tingkat kultivasi Kwon Ho baru berada di alam pengumpulan Qi tingkat 7 menengah. Setelah mendarat, Kwon Ho langsung pingsan karena rasa sakit akibat patah tulang di tangan kanannya. Melihat hal itu, wanita muda tadi langsung ketakutan. Ia dengan cepat menjauh dari Qin Shan. Orang-orang sekitar hanya memperhatikan tanpa ikut campur. Di dunia kultivator perkelahian seperti itu adalah hal biasa. Qin Shan tidak ingin menggubris wanita lemah tadi. Ia berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju gunung Wuji. Setelah 2 jam berjalan, ia akhirnya mulai masuk ke dalam hutan Gunung Wuji. Kini ia bermaksud akan tinggal di Gunung Wuji selama 2-3 hari untuk melatih teknik barunya. Qin Shan terus berjalan melewati pepohonan rimbun. Jika sebelumnya ia hanya berani menyusuri pinggiran hutan Gunung Wuji bagian terluar, kali ini Qin Shan terus berjalan lebih ke dalam di kawasan hutan bagian terluar. Setelah berjalan lurus ke dalam hutan bagian terluar, Qin Shan akhirnya bertemu binatang buas tingkat 9 jenis badak bercula 3. Binatang buas ini sedikit lagi bertransformasi menjadi binatang spiritual. "Kebetulan sekali kamu ada di sini, jadi aku bisa melatih gerakan pertama pukulan naga," kata Qin Shan dengan raut wajah senang. Badak bercula 3 itu menatap Qin Shan dengan sorot mata serakah. Binatang buas juga sangat senang menyantap tubuh manusia, khususnya kultivator. Hal itu bisa meningkatkan kekuatan mereka. Kegembiraan tak terkendali sangat tampak dari raut wajahnya. Meskipun belum bisa merasakan alam kultivasi, namun badak bercula 3 ini
Nampaknya meremehkan Qin Shan karena tubuhnya yang kecil. Badak bercula 3 yang berjarak 100 meter dari Qin Shan mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Belum sampai satu tarikan napas, badak setinggi 3 meter itu mulai menerjang badan Qin Shan yang terlihat kecil. Melihat itu, Qin Shan tersenyum sambil mulai mengalirkan ki dari gumpalan energi sebesar biji jagung dari dantiannya. Energi keemasan samar-samar nampak kelihatan di tinju tangan kanannya. Gerakan pertama pukulan naga. Berdiri diam di tempatnya. Menunggu badak bercula 3 yang datang menghampirinya. Qin Shan mengayunkan tinjunya ke arah badak yang sisa berjarak 20-an meter darinya. Bayangan kepala naga hasil gerakan pertama pukulan naga dari tinju Qin Shan melesat ke arah badak bercula 3. Duar. Ledakan dahsyat terjadi. Qin Shan merubah badak bercula 3 tadi menjadi kabut darah. Ledakan akibat pukulan tadi membuat binatang buas yang ada di jarak lemil dari pusat ledakan jadi lari menjauh. Qin Shan tercengang dengan hasil gerakan pertama pukulan naga. Teknik langit memang berbeda. Bagaimana dengan tahap kedua dari pukulan ini? Pikir Qin Shan sambil tersenyum puas. Matahari perlahan terbenam, bagian luar Gunung Wuji mulai diselimuti kegelapan. Qin Shan yang sukses uji coba teknik langit pukulan naga, akhirnya mencari gua di pinggiran bagian tengah Gunung Wuji. Untungnya, tanpa bertemu binatang spiritual, dia menemukan gua tak berpenghuni. Setelah berhasil menguasai teknik pukulan naga, Qin Shan mulai berani memasuki wilayah tengah hutan di pegunungan Wuji. Di bagian tengah, hewan spiritual akan mulai bisa dijumpai. Energi yang terkandung di bagian tengah. Hutan memang lebih padat dibanding di wilayah luar hutan Gunung Wuji. Di dalam gua, Qin Shan mulai menyiapkan perapian untuk memanggang daging binatang buas tingkat 9 yang dikalahkannya tanpa menggunakan pukulan naga. Pukulan naga yang dipraktekkan tadi cukup menguras energinya. Mendapatkan hasil pukulan yang begitu dahsyat seperti tadi, ternyata sangat menguras energi. Sepertinya, aku hanya bisa mengeluarkan 2 kali gerakan pertama pukulan naga sebelum benar-benar kehabisan energi, pikirnya. Karena alasan itu, saat bertemu binatang buas tingkat 9 lagi, dia tak lagi menggunakan pukulan naga. Dia lebih memilih bertarung tanpa teknik pukulan naga. Qin Shan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya dan juga pukulan tanpa teknik yang dialiri energi ki yang tersisa di dantiannya. Daging binatang buas memang lebih nikmat dibanding binatang biasa. Aku harus mencoba daging binatang spiritual, guman Qin Shan. Sambil menggigit daging serigala merah yang dikalahkannya sebelum menemukan gua tak berpenghuni. Setelah merasa cukup, Qin Shan mengambil posisi duduk bersila. Dia mulai menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Berbagai energi berbeda warna mengalir memasuki meridian dan menuju ke pusat energinya. Energi itu kemudian menyatu dengan gumpalan energi sebesar biji jagung berwarna emas di dantiannya. Energi-energi beda warna itu seperti dimurnikan oleh gumpalan energi di dantian. Karena setelah bergabung akan otomatis berubah warna jadi emas. Gumpalan energi ini adalah keunggulan dari Qin Shan yang memiliki akar spiritual kaisar. Selain bisa mengolah energi yang masuk ke dantian menjadi energi yang murni dan lebih kuat, juga akan menjadi penetralisasi tiap energi yang memasuki dantiannya. Pagi datang perlahan-lahan. Matahari mulai menampakkan diri dari balik cakrawala. Sinarnya menembus lebatnya hutan Gunung Wuji melalui celah dedaunan. Dedaunan bergoyang seperti memberikan tarian menyambut datangnya sinar matahari. Suasana hutan yang asri dan hijau seperti menandakan hutan Gunung Wuji yang tanpa bahaya. Namun semua penduduk kota Xiang tahu, tempat paling berbahaya di sekitar kota mereka adalah hutan ini. Semakin ke dalam, semakin berbahaya. Qin Shan perlahan membuka matanya. Sedikit lagi aku bisa meningkatkan alamku ke pengumpulan ki tingkat 8 puncak. Meskipun sudah menyerap banyak energi dalam satu malam, alam kultivasi Qin Shan masih berada di pengumpulan ki tingkat 8 menengah. Kalau aku bisa menemukan lawan tangguh di wilayah tengah hutan ini, aku mungkin bisa menembus pengumpulan ki tingkat 8 puncak, pikirnya. Qin Shan perlahan melangkah menuju mulut gua. Di wilayah tengah hutan Gunung Wuji, sangat jarang pemburu yang sampai di sini. Biasanya, mereka yang berani masuk sampai wilayah tengah adalah mereka yang sudah di alam prajurit surgawi. Ia mulai berjalan melewati pepohonan yang menjulang tinggi menutupi tanah Gunung Wuji. Setelah 1 jam berjalan, Qin Shan akhirnya bertemu dengan hewan spiritual. Sesosok kera dengan ukuran besar sedang bergelantung di pohon besar.
Matanya yang bulat menatap tajam ke Qinshan yang berdiri di jarak 200 meter dari pohon tempatnya. Ekor panjangnya berayun-ayun, bulunya yang panjang berwarna merah sebagian berdiri tertiup angin. Binatang spiritual ini jenis kera merah. Disebut kera merah karena bulunya yang berwarna merah menyala. Kera merah ini salah satu predator berbahaya bagi kultivator di kota Xiang. Binatang buas dan binatang spiritual tingkat rendah lainnya. Ia memiliki keunggulan yang bisa memanjat di pohon dan berpindah dari pohon ke pohon dengan cepat. Lingkungan hutan Gunung Wuji yang dipenuhi pepohonan lebat, membuat kera merah menjadi eksistensi yang sulit terkalahkan di kalangan binatang spiritual di kawasan tengah Gunung Wuji ini. Orang-orang bahkan menyebut kera merah ini sebagai penguasa di kawasan tengah Gunung Wuji. Binatang spiritual lain di kawasan tengah lebih memilih menghindar jika merasakan auranya. Begitupun para kultivator kota Xiang. Kera merah ini disebutkan bahkan pernah membunuh seorang kultivator kuat di ranah prajurit surgawi tingkat 7. Hal itu juga yang membuat kera merah ini menjadi binatang spiritual yang menakutkan bagi orang-orang kota Xiang. Sialan baru di pinggiran wilayah tengah sudah bertemu sama kera ini, gumam Qinshan. Meski sering mendengar cerita soal kera merah, namun Qinshan sama sekali tidak takut. Dia hanya tak ingin membuang banyak energinya untuk melawan kera merah secepat ini. Dia mengira akan bertemu kera merah jika berjalan lebih ke dalam kawasan tengah hutan Gunung Wuji. Kalaupun aku tidak bisa mengalahkannya, kera ini juga tidak mungkin bisa membunuhku dengan mudah, pikirnya. Melihat respon Qinshan yang datar, kera merah merasa diremehkan. Hal itu membuat kera merah memperlihatkan wajah marah. Bibirnya terkatup rapat. Tak berselang lama kera merah meraung. Giginya yang tersusun berantakan membuat wajahnya semakin menakutkan. Anak kecil, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu mengira aku ini monyet yang sering digunakan untuk tampilan topeng monyet? Kalimat itu mungkin akan diteriakkan kera merah seandainya sudah bisa berbicara. Sayangnya binatang spiritual kera merah ini baru berada di tingkat awal tahap kelima. Binatang spiritual rata-rata sudah bisa berbicara manusia saat memasuki tingkat raja. Sedang binatang spiritual yang sudah mencapai tingkat suci bahkan sudah bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tap. Tap. Usai meraung, kera merah itu melompat ke pohon lain mendekat ke arah Qinshan. Setelah berjarak 20 meter, kera merah mendarat di tanah dengan posisi berdiri layaknya manusia. Dari jarak sejauh itu, Qinshan sudah bisa merasakan nafas bau dari kera merah itu saat berdengus. Qinshan sama sekali tak menyembunyikan auranya. Memperlihatkan alam kultivasinya yang baru di pengumpulan Qi tingkat 8 menengah, menurutnya lebih menguntungkan saat berhadapan dengan binatang spiritual. Dengan merasakan aura yang lebih lemah, itu bisa membuat mereka ceroboh saat bertarung, karena meremehkannya lawannya. Hal itu juga yang kini terjadi dengan kera merah. Saat merasakan alam kultivasi Qinshan, ia menyeringai memperlihatkan giginya. Sambil memukul dadanya, kera yang memiliki tinggi 4 meter ini mulai berlari dan mengepalkan tangannya. Ia siap langsung menghancurkan orang di depannya. Merasakan niat membunuh kera merah, Qinshan tidak mundur. Ia mulai mengalirkan energi Qi ke tangannya dan mengepalkan tinjunya. Qinshan tidak ingin meremehkan lawannya kali ini. Apalagi cerita soal kera merah itu sudah dia dengar sejak masih sangat kecil. Duah. Suara ledakan terdengar setelah kedua tinju berbenturan. Kera merah mundur 7 langkah. Sedangkan Qinshan mundur 5 langkah akibat benturan tinju. Kini Qinshan juga merasakan alam kultivasinya meningkat ke pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. Bagus sekali. Ternyata memang benar. Cara terbaik meningkatkan kekuatan. Melalui pertarungan, gumamnya. Kera merah makin marah. Tadi dia meremehkan lawannya. Sehingga kekuatan yang digunakan hanya 50% dari kekuatannya. Kera merah meraung. Bulu-bulunya berdiri. Ekornya juga ikut berdiri. Matanya ikut merah. Dia sangat marah. Setelah sekian lama disebut penguasa di wilayah tengah, baru kali ini dia dipukul mundur. Pelakunya bahkan bocah yang berusia 14 tahun. Sekali lagi, kata Qinshan. Tinjunya dikepalkan makin keras. Hasrat bertarungnya membumbung. Setelah kembali ke jalur kultivasi, baru kali ini dia menemukan lawan yang benar-benar kuat. Energi di dantiannya mengalir ke tinjunya melalui meridian. Gumpalan energi sebesar biji jagung di pusat energinya mulai bergerak. Aktifkan.
Kekuatan tubuh Fana tingkat puncak ikut diaktifkan. Ia ingin menyelesaikan dengan cepat pertarungan itu. Qin Shan tidak menunggu kera merah menyerang duluan. Dia berlari ke arah kera merah dengan tangan terkepal. Melihat itu, kera merah meraung dan melompat menyambut serangan Qin Shan. Duar, duar. Ledakan kembali terjadi. Kali ini sesosok binatang spiritual berbulu terlempar jauh dari area ledakan. Darah terpercik dari tubuhnya. Sementara Qin Shan juga terpukul mundur dari benturan itu. Namun setelah mundur 4 langkah, dia bisa kembali berdiri. Wajahnya masih tenang. Namun nafasnya terasa berat. Dia yakin, kekuatan yang ditunjukkan kera merah tadi, mungkin bahkan bisa menghancurkan beberapa penatua keluarga besar di kota Xiang. Pantas saja kera merah itu sangat ditakuti di kawasan ini, pikirnya. Sementara kera merah yang terlempar puluhan meter sudah kembali berdiri. Namun tubuhnya dipenuhi luka. Setelah berdiri, ia langsung melompat ke pohon dan melarikan diri. Binatang spiritual berbeda dengan binatang buas. Mereka memiliki kecerdasan yang tak akan melawan sampai mati saat kekuatan lawannya lebih kuat. Apalagi, antara kera merah dan Qin Shan sama sekali tidak memiliki dendam sebelumnya. Kera pengecut. Lain kali kalau bertemu lagi, kamu panggil aku kakek. Tidak, tidak. Aku tak mau punya cucu berbulu dan jelek sepertimu. Ganti, kamu cukup bersujud dan aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini, kata Qin Shan berteriak. Sialan, siapa yang mau jadi cucumu? Kalimat itu terbesit di benak kera merah sambil terus melompat dari pohon ke pohon untuk menjauh dari Qin Shan. Melihat kera merah tidak berbalik, Qin Shan juga tidak berniat mengejar. Ia mencari tempat untuk memulihkan energi yang terkuras dari pertarungan dengan kera merah. Qin Shan duduk bersila mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit. Energinya terkuras menghadapi kera merah. Setelah menemukan gua lain di kawasan tengah Gunung Wuji, Qin Shan larut dalam kultivasinya. Setelah mengalahkan kera merah yang disebut-sebut penguasa kawasan tengah Gunung Wuji, Qin Shan tidak tertarik mencari binatang spiritual lainnya. Kini ia bisa mengukur kekuatannya sendiri. Setelah mencapai alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak, Qin Shan perlu menstabilkan kekuatan barunya. Dari ingatan yang tersimpan di bintang-bintang di lautan kesadarannya, Qin Shan memiliki pemahaman jalan kultivasi yang jauh lebih baik dari kultivator lainnya di dunia bawah. Misalnya, kultivator yang hanya mengandalkan pil spiritual dalam meningkatkan kultivasinya akan sangat lemah ketika bertarung dengan kultivator dengan alam yang sama yang peningkatan alam kultivasinya tanpa mengandalkan pil. Bahkan kultivator yang menjalankan teknik kultivasi tingkat tinggi seperti Qin Shan yang memiliki teknik kultivasi Kaisar Langit, memiliki peluang mengalahkan kultivator lain dengan alam yang lebih tinggi. Perbaikan pondasi di tiap peningkatan alam kultivasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan jalur kultivasi seseorang. Hal ini yang kini mulai dilupakan banyak kultivator karena hanya mengejar peningkatan alam kultivasi. Sehingga saat mencapai titik tertentu, seperti di alam prajurit surgawi tingkat 9 puncak akan kesulitan saat akan menerobos alam besar ke alam elemen. Di kota Xiang misalnya, beberapa patriark keluarga-keluarga besar yang telah lama di alam prajurit surgawi tingkat 9 puncak, belum ada yang bisa menerobos ke alam elemen. Qin Shan terus mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Setelah semalaman berkultivasi, ia merasa kini sudah mantap di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. Sepertinya hanya menunggu waktu untuk menerobos ke pengumpulan Qi tingkat 9 awal, gumamnya. Qin Shan kemudian memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Qin. Apalagi saat ini, waktu yang tersisa sebelum pertarungan antara keluarga besar kota Xiang hanya tersisa seminggu. Qin Shan berjalan meninggalkan kawasan tengah Gunung Wuji. Dalam perjalanan pulang bertemu beberapa binatang buas di kawasan luar. Qin Shan mengalahkan semua binatang buas tersebut dari tingkatan terlemah hingga terkuat, hanya dengan satu tinju mengandalkan kekuatan tubuhnya. Beberapa binatang buas dengan kekuatan tingkat 8 dan tingkat 9 yang dibunuhnya, dimasukkan dalam tas penyimpanannya yang berukuran 5 kali 5 meter. Setelah berjalan lebih keluar, di jalur yang sering dilalui pedagang dari kota lain, Qin Shan melihat dua kelompok yang lagi bertarung. Satu kelompok melindungi satu kereta. Mereka sudah terkepung oleh 12 petarung. Tubuh kelompok yang melindungi kereta itu kini penuh luka-luka. Sepertinya sebentar lagi mereka akan dikalahkan. Beberapa mayat juga nampak tergeletak tidak jauh dari kereta. Tinggalkan kereta itu, atau kalian semua akan mati seperti rekan kalian yang sudah jadi mayat, kata pemimpin kelompok pengepung. Mereka semua menggunakan jubah hitam dengan pakaian serba hitam.
Wajah mereka tidak kelihatan karena semuanya menggunakan topeng. Di jubah masing-masing terdapat lambang menyerupai sabit berwarna merah. Mereka adalah kelompok bandit dari Paviliun Sabit Merah. Bandit yang pernah melukai patriark keluarga Qin. Lindungi keretanya apapun yang terjadi. Kita harus membawa kereta menyeberangi hutan Gunung Wuji, teriak pemimpin kelompok yang melindungi kereta. Dari 20 orang, kini mereka tersisa 9 orang. 11 pengawal lainnya telah terbunuh. Sementara dari kelompok bandit, walaupun ada yang terluka namun belum ada korban jiwa. Para pengawal tersisa ini kebanyakan hanya kultivator yang berada di alam pengumpulan Qi tingkat 2 dan 3. 2 orang berada di alam pengumpulan Qi tingkat 6 awal. Pemimpin mereka berada di alam prajurit surgawi tingkat 2 menengah. Sementara dari bandit sabit merah, pemimpinnya adalah seorang prajurit surgawi tingkat 3 awal. Anggota bandit yang lain, rata-rata di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. Akibatnya para pengawal ini sama sekali tidak bisa mengatasi serangan kelompok bandit sabit merah, hingga anggota mereka dibantai dan menyisakan 9 orang dengan pemimpinnya. Pertarungan kedua belah pihak kembali terjadi. Pemimpin masing-masing hanya diam di tempat. Pemimpin kelompok pengawal tidak ingin menjauh dari kereta. Hanya menyerang kelompok bandit yang mencoba mendekati kereta. Pemimpin bandit juga hanya diam di tempat dan sesekali bergerak. Namun tiap kali bergerak, satu nyawa akan melayang. Setelah pertarungan beberapa sesi, kelompok pengawal kini makin terpojok. Anggota mereka hanya tersisa 5 orang ditambah pemimpinnya. Jangan sisakan 1 orang pun. Karena menolak menyerah, jadi mati saja, cibir pemimpin bandit sabit merah. Tuan Zihan, sebaiknya Anda segera membawa keretanya pergi. Kami akan berusaha sebaik mungkin menahan mereka, kata salah satu pengawal. Huf. Jangan pernah berpikir bisa membawa kereta itu pergi. Apa kalian belum sadar dengan situasi kalian saat ini? Pemimpin kelompok bandit sabit merah tersenyum mencibir mendengar ucapan salah satu pengawal. Para bandit kembali menyerang. 4 anggota kelompok pengawal kini sudah terbaring lemas. Mereka kehabisan energi. Luka-luka terbuka akibat sabetan sabit di tubuh mereka juga sangat banyak. 2 orang bahkan sudah kehilangan 1 lengan. Melihat hal itu, pemimpin kelompok pengawal mendesah pasrah. Dia mulai mengalirkan energi Qi dari pusat energinya. Kemudian menyerang 3 bandit yang paling dekat. Pemimpin pengawal yang dipanggil Tuan Zihan itu akhirnya bisa melenyapkan 3 anggota bandit. Melihat itu, pemimpin bandit sabit merah juga bereaksi dan menyerang Tuan Zihan. Pertarungan antara prajurit surgawi pun terjadi. Para anggota bandit menarik diri mundur dari area pertempuran. Mereka yang hanya berada di alam pengumpulan Qi sadar diri, hanya akan menjadi mangsa Tuan Zihan jika berada di dekat area pertarungan. Saat bertarung dengan pemimpin kelompok bandit, Tuan Zihan sesekali akan berusaha melepaskan diri untuk menyerang anggota kelompok bandit. Sayangnya, usahanya sia-sia karena selalu bisa dihalangi oleh pemimpin kelompok bandit sabit merah, hingga semua anggota bandit mundur ke tempat yang jauh. Setelah bertukar beberapa jurus, Tuan Zihan akhirnya terlempar setelah terkena pukulan di bagian dada. Meskipun masih berdiri, namun akan sulit baginya untuk bertahan. Hahaha. Sudah aku katakan, serahkan saja kereta itu. Tapi karena kalian memilih untuk mati, jadi akan kukabulkan keinginan kalian, kata pemimpin bandit sambil mengayunkan tongkat yang merupakan senjata spiritual tingkat hitam miliknya ke arah Tuan Zihan. Melihat hal itu, Tuan Zihan juga mengibaskan pedang spiritual tingkat hitam ke depan untuk menangkis energi tongkat yang mengarah ke dia. Kibasan ini adalah energi terakhirnya yang bisa dikeluarkan. Dia tak ingin mati tanpa perjuangan. Energi pedang berbenturan dengan energi dari tongkat spiritual milik pemimpin bandit. Duar, duar. Benturan 2 energi senjata spiritual itu menimbulkan ledakan. Pohon di sekitar ledakan ikut tumbang. Energi dari pedang spiritual Tuan Zihan tidak bisa menghentikan serangan dari energi tongkat spiritual milik pemimpin bandit sabit merah. Perbedaan alam kultivasi penggunanya juga mempengaruhi kekuatan senjata spiritual. Apalagi Tuan Zihan sudah dalam kondisi lemah dan kehabisan energi Qi. Saat energi tongkat itu berjarak 5 meter dari tubuh Tuan Zihan, tiba-tiba bayangan tinju menghalangi energi tongkat spiritual itu. 2 AR. Ledakan terjadi. Tuan Zihan terhempas beberapa meter karena ledakan itu. Posisi dirinya yang sangat dekat dengan area ledakan membuatnya terkena imbas dari ledakan.
Seorang pemuda berjalan dari arah hutan dengan santainya. Ia menggunakan jubah putih dan pakaian putih bersih. Wajahnya yang tampan, dengan rahang yang berbentuk sempurna dan bibir yang terukir indah, memancarkan aura kepercayaan diri. Sorot mata yang tajam membuat seseorang yang memandangnya akan merasa terintimidasi. Dia adalah Qin Shan. Saat berjalan dari dalam hutan Gunung Wuji, dia mendapati kelompok bandit sabit merah menyerang habis-habisan kelompok pengawal yang dipimpin Tuan Zihan. Awalnya, dia tak ingin ikut campur karena tidak ingin mengekspos kekuatannya. Namun setelah memastikan kelompok penyerang adalah bandit sabit merah dan kelompok pengawal dari luar kota Xiang, Qin Shan memutuskan untuk turun tangan membereskan bandit ini. Apalagi, antara Qin Shan dan bandit sabit merah memang memiliki dendam sebelumnya. Bandit inilah yang menyampaikan kepemilikan akar spiritual suci tingkat 9 miliknya ke pihak kerajaan Ying. Pelindung agung paviliun sabit merah juga telah melukai kakeknya, patriark keluarga Qin. Sebelumnya, mata pemimpin kelompok bandit sabit merah menyipit memandang Qin Shan yang berjalan mendekati Tuan Zihan. "Anak muda, apakah kamu tahu sedang berurusan dengan siapa?" kata pemimpin bandit. Setelah memastikan aura Qin Shan yang hanya di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak, pemimpin bandit kembali memasang wajah angkuh. Menurutnya, energi tongkat miliknya bisa dihancurkan dengan bayangan tinju milik pemuda itu hanya karena energi tongkatnya sudah melemah, karena benturan energi pedang milik Tuan Zihan sebelumnya. Melihat pemuda yang berdiri di depannya, Tuan Zihan melepaskan nafas berat. Awalnya dia pikir bayangan tinju tadi milik kultivator kuat. Namun sayangnya yang datang hanya pemuda dengan alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. "Nak, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jangan libatkan dirimu. Mereka bukan lawan yang bisa kamu hadapi," kata Tuan Zihan yang tidak ingin melibatkan pemuda di depannya. Mendengar perkataan Tuan Zihan dan merasakan niat tulus dari perkataan itu, Qin Shan kini makin mantap untuk ikut campur. "Tenanglah, bandit-bandit ini hanya tikus yang merasa sudah jadi serigala," jawab Qin Shan. "Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Tapi jangan membahayakan dirimu dengan urusan kami. Kamu masih muda, pergilah," lanjut Tuan Zihan yang berpikir pemuda di depannya ini tipikal pemuda sembrono yang melawan tanpa mengukur kekuatan lawannya. Namun pikiran Tuan Zihan juga tidak berlebihan. Selama hidupnya, dia belum pernah bertemu jenius yang bisa mengalahkan lawannya lintas alam besar yang lebih tinggi. Perbedaan kekuatan alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak dengan alam prajurit surgawi tingkat 1 awal memang cukup besar. Apalagi pemimpin bandit sabit merah memiliki kekuatan di alam prajurit surgawi tingkat 3 awal. Namun hal itu tidak berlaku bagi Qin Shan yang menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Dia bahkan sudah bisa mengalahkan kera merah yang pernah membunuh kultivator alam prajurit surgawi tingkat 7. Qin Shan berbalik badan dan menatap pemimpin bandit sabit merah. Melihat tatapan Qin Shan yang tanpa rasa takut, pemimpin bandit sangat marah. Sejak kapan ada bocah alam pengumpulan Qi tingkat 8 yang berani memandangnya yang memiliki alam prajurit surgawi tingkat 3 dengan tatapan berani? Seperti ini, aku yakin kamu pernah dengar tentang paviliun sabit merah. Mendengar itu, Qin Shan tersenyum sambil mengangguk. Melihat respon Qin Shan, pemimpin bandit mengira Qin Shan akan pergi setelah mengetahui mereka berasal dari paviliun sabit merah. "Karena kamu sudah tahu, sekarang minggirlah. Jangan mengganggu urusan sabit merah," kata pimpinan itu. "Siapa yang bilang ke kamu jika aku takut pada bandit-bandit lemah seperti kalian?" jawab Qin Shan mencibir. Mendengar hal itu, pemimpin bandit sabit merah menunjukkan otot wajah yang tegang. Dia tidak menyangka akan disepelehkan oleh kultivator alam pengumpulan Qi tingkat 8. "Kurang ajar, kalau begitu kamu mati saja dengannya," kata pemimpin bandit. Dia mengepalkan tangannya sambil menyerang ke arah Qin Shan. Melihat hal itu, Qin Shan tersenyum cerah. "Orang tua ini sangat meremehkan kekuatanku," pikir Qin Shan. Melihat pemimpin bandit yang menyerang tanpa menggunakan senjata spiritualnya. Masih dengan senyuman di wajahnya, Qin Shan menyalurkan energi Qi ketinjunya dan bersiap menghadapi pukulan pimpinan bandit. Duar, gedebuk, dua tinju saling berbenturan. Qin Shan menghadapi serangan pimpinan bandit dengan santai. Ia menggunakan pemimpin bandit sebagai lawan untuk mengukur kekuatan bertarungnya. Saat melawan kera merah,
Qin Shan memperkirakan kekuatannya sudah sebanding dengan kultivator prajurit surgawi tingkat 6 terkuat. Namun karena belum menghadapi langsung prajurit surgawi, ia belum bisa memastikan. Apalagi cerita soal kera merah yang pernah mengalahkan kultivator prajurit surgawi tingkat 7, menurutnya hanyalah rumor. Setelah bertukar beberapa pukulan, Qin Shan yakin setelah benar-benar memahami pondasi alamnya, serta dengan kekuatan energi Qi dengan akar spiritual kaisar, serta dengan peningkatan alam kultivasi dengan metode kaisar langit miliknya, sekarang dia bisa mengalahkan prajurit surgawi hingga tingkat 5 dengan hanya mengandalkan alam kultivasi pengumpul Qi tingkat 8 puncal. Jika mengaktifkan kekuatan tubuhnya, ia bahkan yakin bisa mengalahkan prajurit surgawi tingkat 7 awal. Saat menghadapi pemimpin kelompok bandit sabit merah yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 3 awal, ini bahkan tidak mengerahkan lebih dari 50% kekuatannya. Anak ini benar-benar kuat. Aku yakin dia bukan dari kota-kota sekitar Gunung Wuji ini. Pikir pemimpin kelompok bandit sabit merah. Dia kini tak ragu, langsung mengeluarkan tongkat spiritual tingkat hitam miliknya. Saatnya kamu mati, nak. Kesabaranku sudah habis. Akui kamu kuat, tapi bagaimanapun kamu hanya di alam pengumpulan Qi tingkat 8. Aku akan memperlihatkan bagaimana kekuatan prajurit surgawi sesungguhnya, kata pemimpin kelompok bandit sabit merah dengan mata melotot. Selama ini, setiap kali menggunakan tongkat spiritualnya kepada lawan yang alamnya lebih lemah, dia selalu sukses membuat lawannya meregang nyawa. Pengalaman itu membuatnya yakin bisa membunuh Qin Shan dengan satu kali serangan menggunakan tongkat spiritualnya. Dia pun langsung mengalirkan energinya ke tongkat spiritual dan mengibaskan ke arah Qin Shan. Melihat hal itu, Qin Shan mencibir dan menyambut energi tongkat yang datang ke arahnya dengan tinju. Bayangan tinju besar melayang dan berbenturan dengan energi tongkat. Dua. Saat bersentuhan, energi tongkat milik pemimpin kelompok bandit sabit merah meledak. Sementara energi bayangan tinju besar tak melemah sedikit pun. Sepersekian detik berikutnya, tubuh pemimpin bandit sabit merah berubah menjadi kabut darah. Para anggota bandit sabit merah yang menyaksikan hal itu dibuat tercengang dengan kekuatan bayangan tinju Qin Shan. Bahkan mulut Tuan Zihan ikut menganga bersama 4 pengawal yang masih hidup. Qin Shan kemudian berlari ke arah anggota kelompok bandit lainnya. Hanya dengan 3 kali melepaskan tinjunya secara acak, seluruh anggota bandit sabit merah dibuat jadi kabut darah. Sekali pukul, dia bisa langsung melenyapkan 4 orang sekaligus anggota bandit sabit merah yang ada di alam pengumpulan Qi tingkat 8. Tuan Zihan benar-benar dibuat tercengang dengan kekuatan dan kekejaman dari pukulan Qin Shan. Anak ini benar-benar luar biasa. Saat menolong, dia seperti dewa. Namun saat membunuh dia layaknya iblis yang kejam, pikirnya. Tuan Muda, terima kasih atas bantuannya. Kami akan mengingat budi Tuan Muda. Kami dari keluarga Changi di kota Kaifeng, Provinsi Nanchun. Apakah aku bisa mengetahui nama Tuan Muda? Tanya Tuan Zihan yang sangat berhati-hati berbicara. Menurutnya Qin Shan adalah pemuda yang tidak dapat disinggung. Qin Shan, jawabnya sambil kembali memperlihatkan wajah. Dengan senyuman di bibirnya. Kota Kaifeng adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Nanchun, Kerajaan Ying. Ada 3 provinsi dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Ying, yakni Provinsi Nanchun, Provinsi Linchen, dan Provinsi Muang. Kalau boleh tahu kenapa Tuan bisa sampai di pinggiran Gunung Wuji ini? Tanya Qin Shan yang penasaran. Pasalnya, jarak antara kota Kaifeng dengan kota Xiang cukup jauh. Jika berjalan kemungkinan membutuhkan waktu 3 bulan. Kami dari keluarga Changi dalam sebuah misi mencari sesuatu, kami hanya kelompok kecil dan terlemah dari kelompok yang dikirim. Namun keberuntungan memihak ke kami, karena menemukan apa yang kami butuhkan, jelasnya. Rencananya kami akan berjalan melewati gunung ini melalui wilayah luar untuk ke kota Laotian dan menggunakan formasi teleportasi yang ada di sana untuk kembali ke kota Kaifeng, lanjut Tuan Zihan. Baiklah Tuan. Hati-hati di jalan, kata Qin Shan sambil berjalan menjauh dari rombongan Tuan Zihan. Tuan, siapa anak muda itu? Kekuatannya sangat mengerikan, kata salah satu pengawal. Aku juga tidak bisa menebak. Setauku di kota Xiang memang ada keluarga Qin. Tapi aku tidak yakin, di keluarga kota kecil itu bisa memiliki super jenius seperti itu, jawabnya. Sementara itu Qin Shan sudah berjalan keluar dari wilayah pinggiran Gunung Wuji. Dia berpapasan dengan beberapa orang, namun
Kebanyakan tidak mengenal Qin Shan. Kenapa begitu sepi? Apakah semua orang lagi mempersiapkan diri menghadapi pertarungan Gunung Wuji? Pikir Qin Shan. Di kediaman keluarga Kwon, para penatua dan patriark keluarga Kwon sedang berkumpul. Kita tidak bisa menerima penghinaan ini. Tuan Muda Qin sudah keterlaluan menghajar Tuan Muda Kwon Ho di depan orang banyak. Ini sama saja mempermalukan seluruh keluarga Kwon, kata penatua kedua keluarga Kwon yang juga paman Kwon Ho. Bersambung. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih.